Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran biologi terkait masih lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Kalau sebelumnya sudah kita bahas mengenai terkait rangka dan tulang ya. Rangka dan tulang, sedikit mereview bahwasannya rangka itu adalah kumpulan beberapa tulang, di mana rangka berfungsi sebagai pembentuk tubuh, melindungi organ vital, organ penting ya, tempat melekatnya otot ya kan, kemudian tempat diproduksinya sel darah ya. Nah, itu beberapa fungsi dari rangka. Kemudian tulang dibagi menjadi dua, ada tulang tulang sejati atau tulang keras ya, atau osteon. Kemudian ada tulang rawan atau tulang lunak yang disebut sebagai namanya kondrosit ya, sebagai penyusunnya. Nah, pembagian jenis tulang keras juga ada tulang pipa, tulang pendek berdasarkan bentuknya ya. Dan kemudian ada sendi juga sebagai alat bantu gerak kita, di mana sendi dibagi tiga, ada sinartrosis, sendi mati contohnya di tengkorak atau sendi yang tidak bisa digerakkan. Kemudian amfiartrosis, sendi kaku yang sedikit bisa digerakkan, contoh pada tulang belakang. Kemudian ada diartrosis atau sendi gerak. Ada beberapa contoh, yaitu contoh sendi peluru ya, sendi yang bebas digerakkan di pangkal lengan dan pangkal paha ya. Ada sendi engsel di lutut dan siku, kemudian ada sendi putar di leher kita ya, ada sendi pelana di ibu jari kita dan di jari-jari kita, dan demikian. Itu lanjut. Kalau sebelumnya kita bahas rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif, maka kita lanjut sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif dalam sistem gerak disebutlah dia sebagai otot. Kenapa dikatakan sebagai alat gerak aktif? Karena otot sebenarnya yang menentukan tubuh itu bergerak atau tidak. Kenapa otot itu bisa bergerak? Karena otot bisa berkontraksi, yaitu dengan cara memendek, menarik dia, kemudian bisa berelaksasi dengan cara memanjang ya. Jadi ketika otot memendek disebut kontraksi, ketika memanjang berelaksasi. Sehingga dari hal tersebut muncullah suatu gerakan. Nah, berdasarkan itu jenis-jenis otot dibagi menjadi tiga. Ada otot lurik atau biasa dikenal dengan otot rangka, ada otot polos, dan terakhir ada otot jantung. Otot lurik disebut juga sebagai otot rangka karena otot lurik ini melekat pada rangka. Nah, jadi berdasarkan itu gerak otot lurik itu dipengaruhi oleh saraf sadar kita berdasarkan pada perintah otak. Makanya gerak pada otot lurik atau otot rangka itu secara sadar, volunteer namanya. Gerak sadar disebut juga sebagai gerak volunteer. Nah, otot ini berperan untuk menggerakkan tubuh sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau antum hendak bergerak, maka yang bergerak, antum ini menggerakkan tangan, maka tangan antum bergerak, itu adalah gerak perintah otak. Yang bergerak adalah otot rangka atau otot lurik. Nah, berdasarkan bentuknya, lihat, otot lurik itu berbentuk silinder panjang. Apa itu silinder? Iya, tabung. Nah, kalau antum pernah makan daging ya, daging, mungkin pernah masak rendang gitu ya. Nah, rendang itu kan seperti halnya serat-serat seperti benang. Nah, demikian juga daging yang kita konsumsi itu sebenarnya adalah otot. Nah, benang-benang tadi berbentuk apa? Bulat panjang dia, gitu ya, bulat pemanjang. Nah, kemudian otot lurik tadi memiliki inti sel di bagian tepi selnya. Jadi di bagian tepi-tepi itu terdapat inti selnya.
Nah, inti sel inilah bertugas mengatur segala aktivitas sel. Nah, baru nanti sekumpulan otot. Nah, otot tadi jadi kumpulan benang-benang tadi, atau biasa dikenal dengan miofibril atau benang otot ya. Miofibril itu berkumpul jadilah dia otot padat. Itulah dia otot bisep ya. Otot bisep itu di lengan atas itu bisep, kalau lengan bawah namanya tricep. Nah, otot tadi memiliki tendon. Apa itu tendon? Adalah bagian otot yang melekatkan pada tulang. Jadi tendon itu adalah bagian otot yang menempel pada tulang. Jadi kalau cedera, misalnya cedera tendon katanya, berarti terputus itu antara yang mengikat erat otot dengan tulang. Makanya hati-hati ya. Jadi untuk olahraga-olahraga berat jangan terlalu dipaksakan, karena hal itu semakin terjadi itu rasa sakitnya luar biasa ya. Oke. Nah, berikutnya ya, ada otot juga, dia dibungkus oleh seludang jaringan ikat, disebutlah dia sebagai fascia superficialis ya. Nah, kumpulan otot terdiri atas kumpulan yang lebih kecil lagi yang diseludangi, disebut dia fascia propria. Nah, jadi serabut-serabut otot itu dia dibungkus dia. Jadi kumpulan-kumpulan dia. Nah, satu sel otot dibungkus oleh membran sel sarkolema. Sel otot terdiri atas nih dia miofibril. Miofibril terdiri atas dua macam miofilamen. Jadi miofibril otot kita terdiri atas filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tipis ada 3 jenis, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Sedangkan filamen tebal itu ada miosin. Jadi miosin itu tebal, aktin, troponin, dan tropomiosin itu tipis. Nah, filamen tipis dan tebal inilah dia memiliki satu kesatuan namanya sarkomer. Nah, sarkomer itu bagian tumpang tindih sehingga terlihatlah seolah-olah muncul bagian gelap dan terang. Gelap terang itulah yang dikatakan sebagai lurik. Nah, jadi sarkomer yang menghubungkan otot tadi gitu ya, antara filamen tipis dan tebal itulah yang menyebabkan yang namanya kontraksi. Jika filamen tipis menempel pada filamen tebal kemudian menariknya, maka terjadilah kontraksi. Jika filamen tipis melepas dari filamen tebal, itulah dia memanjang, namanya relaksasi. Nah, berdasarkan itu nih dia ada wilayah-wilayah dia. Ada garis Z, ada pita I. Nah, yang mana itu Ustaz? Ada garis M. Nah, coba perhatikan. Ini otot nih. Nah, otot ini tersusun atas beberapa serabut. Nih dia, miofibril. Serabut-serabut tadi terdiri atas sarkolema atau sel-sel otot. Nah, sel-sel otot ini dia. Nah, di dia. Nah, ada gerak terang. Ini yang terang namanya Z, ini I, yang tengah namanya H, yang ini baru ini Z lagi yang gelap. Nah, wilayah I dan I yang lain disebutlah dia A. Nah, ini dia ada gambarnya. Filamen tebal yang tengah ini filamen tipis. Jadi kalau filamen tipis ini menempel ke yang tebal, itulah dia berkontraksi. Tapi kalau dia melepas namanya relaksasi. Nah, itu dia ya. Jadi zona H itu nanti yang menentukan antara dia kontraksi atau relaksasi. Gitu. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi karena gelap terang tadilah berdasarkan wilayah-wilayah tadi nih, ZI garis H garis I garis Z. Nah, itulah yang menentukan, disebutlah dia sebagai otot lurik karena dia gelap terang. Tadi inti selnya di tepi, geraknya secara sadar menempel pada rangka. Itulah sifat dari otot lurik atau otot rangka. Nah, berikutnya ada otot polos. Nah, otot polos itu ya, dia berbentuk seperti kumparan dengan sitoplasma yang tampak bening, disebabkan miofibril dan miofilamennya homogen, sama dia.
Dengan demikian otot ini tampak polos. Polos dalam arti apa? Tidak memiliki daerah gelap dan terang, tidak berlurik, dia hanya polos gitu aja. Itulah dikatakan kenapa dia sebagai otot polos. Nah, otot ini bergerak dia bukan berdasarkan pada perintah otak. Dia involunteer. Lawan dari otot rangka tadi. Kalau rangka sadar, gerak sadar dia. Kalau otot polos tidak sadar, otonom dia. Nah, apabila dia terkena rangsangan, maka terjadilah reaksi otot polos yang cenderung lambat dia. Cenderung lambat bekerja, namun dapat bergerak terus menerus. Nah, berdasarkan itu, jaringan otot polos itu banyak terdapat di saluran pencernaan, pembuluh darah, ya, dinding uterus, dan otot penggantung pada lensa mata. Itu otot polos. Jadi sifat otot polos yang pertama adalah dia bergerak secara tidak sadar atau involunteer, menyusun organ pencernaan, pembuluh darah, dinding uterus, dan otot lensa mata. Kemudian bentuknya menggelendong, dalam arti apa? Dia meruncing di bagian ujung dan membulat di bagian tengah. Ini namanya gelendong namanya. Itu dia. Tadi bergerak secara tidak sadar. Itu dia. Jadi yang membedakan antara otot polos dan otot rangka tadi sebelumnya, kalau otot rangka dia punya luri dia, ya, punya daerah gelap terang, tapi kalau otot polos tidak. Oke, berikutnya ada otot jantung. Nah, sesuai namanya, maka otot jantung adalah otot yang menyusun organ jantung. Bentuknya juga silindris. Nah, silindris sama seperti kayak otot rangka. Bedanya adalah otot jantung bekerja secara tidak sadar. Kalau otot rangka tadi kan silindris, tapi dia bekerja secara sadar. Kalau otot jantung tidak. Bisa dibayangin kalau antum otot jantung bergerak secara sadar, antum lupa misalnya. Nah, kalau lupa berarti jantung tidak berdetak, mati. Gitu ya. Nah, jadi dalam arti adalah itulah hikmahnya bahwasannya otot jantung itu bergerak secara tidak sadar atau involunteer. Kemudian otot jantung tadi dia bercabang-cabang, walaupun dia gelap terang sama seperti otot rangka, cuma otot rangka dia tidak bercabang-cabang. Kalau otot jantung bercabang-cabang dia. Kenapa? Karena dia perlu energi dan tekanan yang besar untuk dapat memompa darah. Nah, jadi kalau otot rangka tadi tidak bercabang, maka otot jantung dia bercabang-cabang. Kemudian apa? Otot jantung memiliki banyak inti selnya. Berbeda tadi kalau inti sel daripada jaringan rangka atau tulang rangka atau otot rangka atau otot luri, ya, inti selnya di tepi. Kalau ini di tengah, namun jumlahnya banyak. Oleh sebabnya, makanya gerakan ini dia tidak mudah lelah. Kalau otot rangka itu mudah lelah. Apa contohnya? Apa bukti bahwa otot rangka itu mudah lelah? Adalah terjadinya kram otot. Kram otot menandakan otot itu lelah. Ya. Nah, itu dia. Jadi otot rangka itu kalau mengalami kram, nah berarti lelah ya ototnya. Jadi jantung bisa nggak kram? Nah, kalau jantung kram bisa bahaya kita. Nah, oleh sebabnya otot jantung itu termasuklah dia otot yang sulit lelah. Nah, jadi fungsi otot jantung adalah sebenarnya untuk memperkuat jantung tadi agar dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Itu dia. Nah, otot jantung berkontraksi sendiri secara beraturan sekitar 72 kali per menit tanpa rangsangan saraf. Jadi dia involunteer. Nah, jadi kalau jantung itu lup-dup itu sebenarnya ada terjadinya kontraksi otot pada jantung. Ketika darah dipompa, maka disitulah terjadi kontraksi. Ketika darah kembali, maka terjadilah relaksasi. Kembali lagi ke jantung, maka itu relaksasi itu. Tapi ketika dia memompa, itulah dia berkontraksi. Nah, berikutnya kita masuk gerakan pada otot. Nah, gerakan pada otot kali sebelumnya kita perlu mengenal bagian-bagian dari
otot dan tulang itu sendiri. Kalau tendon tadi adalah tempat pertemuan antara tulang dengan otot, dia mengikat. Nah, tendon tadi melekat relatif diam dia pada saat otot berkontraksi, disebutlah dia origo. Tapi ketika tendon tadi melekat pada tulang yang bergerak, disebutlah dia insersi. Jadi kalau otot melekat pada tulang yang diam, disebutlah dia origo. Tapi kalau otot tadi melekat pada tulang yang bergerak, disebutlah dia insersi. Nah, sedangkan kalau tulang dengan otot disebut tendon, kalau tulang dengan sendi, ya, jaringan yang mengikat tulang dengan sendi atau sendi dengan sendi disebutlah dia ligamen. Jadi ligamen itu jaringan ikat antara sendi. Kalau tendon tadi otot dengan tulang. Itu ya, jadi jangan sampai lupa apa tadi origo, apa tadi insersi, apa tadi tendon, apa tadi ligamen. Jadi tendon adalah tempat melekat otot pada tulang. Kalau melekatnya pada tulang yang tidak bergerak, ototnya tadi disebutlah dia origo namanya. Tapi kalau tendonnya melekat pada tulang yang bergerak, disebutlah dia insersi. Nah, sedangkan ligamen adalah jaringan ikat antar sendi. Jadi kalau cedera ligamen, nah bayangkan tuh, berarti tidak ada lagi jaringan ikat antar sendinya, berarti ngelewer kakinya seperti itu. Itu terjadi pada pemain sepak bola. Makanya kalau cedera ligamen itu sulit sembuhnya. Ya, ataupun nanti kalau bisa sembuh nanti cederanya kumatan dia. Ya, kumat-kumatan. Oleh sebab itu, makanya kalau kita olahraga berat, maka upayakan adalah untuk selalu pemanasan supaya tidak terjadi robek otot, robek tendon ataupun robek ligamen. Karena tubuh kita itu pembiasaan. Mulailah sesuatu dengan hal-hal sederhana dahulu. Gerakan-gerakan kecil terlebih dahulu, jangan langsung gerakan berat. Kalau gerakan berat kaget tubuh kita, itulah nanti yang menyebabkan robek pada otot. Ya, demikian. Nah, otot, sendi dan tulang bekerja sama membentuk suatu gerakan ya. Ada beberapa jenis gerakan ya. Nah, ada gerak antagonis dan ada gerak sinergis. Apa itu antagonis? Nah, gerak antagonis adalah gerak berlawanan. Dalam arti apa? Yang satu ototnya berkontraksi sedangkan yang lain berelaksasi. Itu gerak antagonis. Apa contohnya, Ustaz? Coba kalian julurkan lengan kalian ke sebelah kanan, ya kan? Kemudian kalian pegang tangan kiri di atas lengan kalian. Nah, dijulurkan, luruskan, kemudian ditekuk. Nah, luruskan, tekuk, luruskan, tekuk. Nah, di bagian lengan kalian yang atas ada muncul seperti tonjolan kan? Nah, itu namanya tonjolan bisep, otot bisep. Jadi ketika lurus, nah, panjang atau pendek itu? Iya, panjang, berarti itu berkontraksi, berelaksasi karena memanjang dia. Tapi ketika menekuk, coba perhatikan, ada muncul bulatan kan? Nah, itu berarti terjadi pemendekan. Maka ketika menekuk, itulah dia berkontraksi. Lurus berelaksasi, menekuk berkontraksi. Nah, sekarang coba pegang lengan bawahnya, lengan bagian bawah. Nah, pasti di tangan yang sama, tangan kanan ya, di bawah, luruskan. Nah, ketika diluruskan ada muncul tonjolan kan? Nah, yang bawah itu namanya otot trisep. Kalau yang atas bisep, yang bawah trisep. Ketika diluruskan muncul tonjolan, maka itu memendek. Ketika lurus dia berkontraksi. Ketika menekuk ada nggak tonjolan? Tidak. Berarti trisepnya relaksasi. Berlawanan kan dengan bisep tadi. Nah, gerak bisep dan trisep tadi itulah dikatakan contoh sebagai gerakan antagonis atau gerakan yang berlawanan. Yang satu berkontraksi, yang lain relaksasi, ataupun sebaliknya. Yang satu relaksasi, maka yang lain berkontraksi. Berikutnya ada gerakan sinergis atau gerakan bersama, sinergis dia. Contoh kalau antum memutar
namanya, telapak tangan gitu kan. Nah, memutarnya, tutup buka kan, semua otot itu kan bekerja secara bersamaan. Nah, itulah contoh gerakan sinergis ya. Nah, pertama kita lihat gerak antagonis dulu, yang berlawanan. Tadi contohnya gerak antagonis lutut dan siku tadi ya, otot bicep dan tricep menyebabkan gerakan pada situ. Nah, ada beberapa contoh namanya gerakan berlawanan. Ada flexor, ada extensor. Flexor artinya apa? Meneku. Jadi kalau lutut meneku, maka itu flexor. Ketika meluruskan, itu extensor. Gitu juga dengan siku. Ketika ditekuk dia, maka itu flexor. Kalau lurus, extensor. Berikutnya, abduktor. Abduktor itu kalau antum berdiri dengan posisi siap di samping badan, kemudian tangan antum yang bagian kanan coba angkat ke atas. Nah, gerakan menjauhi badan itu dikatakan sebagai abduktor. Apa tadi? Abduktor. Jadi gerakan tangan di posisi siap yang menjauhi tubuh. Jadi setiap direntangkan seperti itu ya tangannya, maka itu contoh gerak abduktor. Ketika tangan diturunkan kembali ya sampai dia tepat di samping badan, kan mendekat tuh, mendekat. Nah, namanya lah dia adduktor. Gerakan mendekatkan. Jadi menjauh dia abduktor, dekat dia adduktor. Sampai sini paham ya? Berikutnya ada menurunkan dan menaikkan. Nah, leher kita, kalau antum menunduk, dia menurunkan kan? Nah, itu namanya depresor, dari kata depresi, turun. Depresi itu kan orang yang secara secara akal ataupun depresi itu secara psikologis dia menurun kan, depresi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketika leher kita menunduk, nah itu depresor. Tapi ketika leher kita menengadah atau melihat ke atas, itulah namanya elevator. Jadi gerakan turun dan naik itu elevator. Ya, kalau turun depresor, kalau naik elevator. Ingat, gerakan ini adalah gerakan yang melibatkan tulang dan otot, termasuk sendi juga. Nah, untuk tangan, ketika tangan kita menengadah, gitu ya, menengadah itu telapak tangan menghadap ke atas, itu namanya supinator. Ketika melungkup adalah pronator. Jadi telungkup tangan kita itu pronator, ketika menengadah namanya supinator. Itu gerakan antagonis ya. Flexor, extensor, abduktor, adduktor, depresor, elevator, supinator dan pronator. Itu gerakan apa tadi? Antagonis. Baru gerakan sinergis itu gerakan bersama ya. Kontraksi dia relaksasi itu bersamaan. Contohnya pada telapak tangan ataupun punggung kaki dan leher kita ya. Punggung dan leher kita ketika menoleh ke kanan dan kiri itu bekerja secara bersamaan. Itulah dikatakan sebagai gerakan sinergis. Nah, berikutnya kita bahas mengenai kontraksi otot. Nah, kontraksi otot itu memunculkan yang namanya gerakan. Makanya perlu kita pelajari bagaimana otot bisa bergerak. Nah, perhatikan. Mekanisme kontraksi otot berkontraksi ketika terkena rangsangan. Rangsangan itu bisa jadi sentuhan dari luar ya. Gitu ya. Terjadilah pergeseran filamen. Jadi yang membuat kontraksi otot itu pergeseran filamen. Ketika diawali dengan kontraksi otot, diawali dengan datangnya impuls saraf. Nah, ketika impuls saraf datang, sinapsis dari sel saraf yang daerah hubungan antara saraf dan serabut otot dipenuhi oleh asetilkolin. Nah, asetilkolin inilah yang melepaskan ion-ion kalsium ke serabut otot. Ketika dapat rangsangan ke ion kalsium ke serabut otot, maka senyawa molekul untuk protein yang tipis ya, troponin, aktin dan tropomiosin, itu menyebabkan sisi aktifnya menempel pada
menempel pada miosin atau filamen tebal. Menempel deh. Ketika menempel, maka terjadilah nanti yang namanya penyeberangan ya, atau cross bridge, nanti menarik dia. Nah, sehingga menyebabkan apa? Filamen tebal memendek. Nah, ketika itu terjadi, ketika dia filamen aktin protein filamen tipis menempel ke filamen tebal, itulah dia berkontraksi dia. Nah, ketika berkontraksi tadi, otot tadi memerlukan energi, maka dipasuklah ATP, energi ATP ya. Nah, segera terbentuk jembatan penyeberangan tadi. Jadi itulah tadi menempel sisi aktif tadi ke sisi tebal, kemudian membebaskan sejumlah energi dan menyampaikan energi tersebut ke arah filamen tipis. Proses ini menyebabkan filamen tipis mengkerut. Nah, ketika mengkerut filamen tipis, itulah berkontraksi dia. Karena filamen tipis mengkerut, maka filamen tebal juga ikut mengkerut. Nah, itu dia berkontraksi. Tapi ketika dia melepas, jadi kembali lagi dia memanjang atau kondisi kembali lagi seperti semula. Itulah dikatakan sebagai relaksasi. Nah, energi tingkat satuan otot itu disebut energi adenosin trifosfat atau ATP ya, ATP. Nah, setiap otot vertebrata itu mengandung energi cadangan fosfat tinggi berupa kreatin fosfat. Jadi kalau urin kita mengandung kreatin, maka bisa dikatakan sebagai kita mengalami kekurangan atau otot kita lama tidak berkontraksi. Jadi kreatin fosfat tadi akan dibebaskan sejumlah energi yang dipakai untuk membentuk ATP dari ADP. Jadi pembentukan ATP itu dari ADP. Apa itu ADP? Adenosin difosfat. Jadi yang semula di 2 fosfatnya ditambah 1 jadi 3 trifosfat. Ya. Kontraksi otot ini apabila intensif dia terus menerus ya, dia terjadi secara anaerob. Ya. Anaerob itu hutang oksigen kita sehingga menumpuklah asam laktat. Itulah yang menyebabkan kram otot atau otot yang lelah. Nah, secara normal ya, kalau nggak terus menerus, maka kontraksi otot itu terjadi respirasi aerob, perlu oksigen. Namun ketika kerja berat gitu ya, maka laju pertapasan kita itu nggak mencukupi kebutuhan oksigen tubuh, sehingga apa, kita hutang oksigen sehingga melepaskanlah asam laktat. Asam laktat yang menumpuk pada otot itulah yang menyebabkan kram otot. Ya, gitu. Demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pesan WA ya. Mungkin untuk hari ini kita sudahi sampai situ aja. Untuk kelainan-kelainan otot sedikit ya kita bahas ya, sedikit lagi. Kelainan-kelainan otot itu banyak penyebabnya. Bisa karena infeksi bakteri atau virus. Contohnya kayak tetanus ya. Tetanus itu karena bakteri Clostridium tetani. Orang kena tetanus misalnya, kena paku berkarat gitu kan, menancap ke lukanya sehingga luka darah tadi tidak langsung dibersihkan. Dalam arti apa? Paku berkarat tadi memasukkan bakteri Clostridium tetani. Maka kalau kita luka-luka, tertusuk benda yang berkarat atau benda-benda yang tajam, segera suntik tetanus sebagai upaya pencegahan, atau segera cuci dan segera bersihkan dengan alkohol kemudian tutup supaya bakteri tetanus tidak berhasil masuk. Itu tetanus ya, disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Itu menyebabkan kejang otot. Bakteri tadi kejang otot ya, jadi kejang-kejang gitu. Nah, itu dia, karena kram otot. Jadi bakteri tadi meningkatkan jumlah asam laktat pada otot. Nah, kalau atrofi tadi itu dia ototnya tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak jarang digerakkan. Contohnya orang yang mengalami virus polio, tidak bisa bergerak kakinya, sehingga kaki atau ukuran otot kakinya lebih kecil dari yang lain. Jadi otot kita semakin sering digerakkan, semakin besarlah dia ukurannya. Dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau otot tadi jarang digerakkan, maka ukuran otot tadi lebih kecil dia. Makanya untuk orang yang cacat biasanya kaki karena nggak bisa digerakkan, otot kakinya itu kecil. Itulah yang dikatakan atrofi. Sedangkan kalau sering digerakkan namanya hipertrofi. Itu yang buat otot besar, itulah binaragawan. Jadi binaragawan itu ototnya membesar, disebutlah dia hipertrofi. Kalau nggak berkembang namanya atrofi, kalau terlalu berkembang namanya hipertrofi.
Hipertrofi itu kalau saat masih muda ya nampak gagah gitu, tapi ketika tua, nah dia seperti halnya menggantung-gantung dia, karena sudah tidak fleksibel lagi gitu ya. Nah, kemudian ada hernia. Nah, pernah dengar hernia kan? Nah, hernia atau usus turun itu sebenarnya disebabkan karena apa? Otot di bagian perut itu robek. Sehingga apa? Usus itu lepas dan jatuh ke bawah. Makanya asumsinya yang lepas jatuh ke bawah itu dia masuk menuju testis. Makanya orang hernia katanya ciri-cirinya testisnya atau telurnya besar sebelah, yaitu tadi ususnya masuk ke dalam situ. Itu sakit luar biasa. Ya, makanya jangan kalau kita bekerja berat, mengangkat sesuatu berat gitu kan, membebani dinding perut kita. Ya, baru ada miastenia gravis, itu melemahnya otot muka akibat serangan autoimunitas. Pernah dengar orang setengah otot wajahnya itu nggak bisa bergerak, katanya gejala-gejala stroke. Ya itu tadi, sebenarnya itu gejala imun kita, turunnya imun sehingga menyebabkan apa? Turunnya kelompok mata, sulit menelan dan gangguan pernapasan. Itu jaringan wajahnya mati sebelah ibarat gitu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Nah, untuk pembahasan terkait otot ini silahkan kerjakan tugasnya di halaman 54 kompetensi subbab B. Nah, di situ ada 4 pertanyaan, silahkan jawab. Yang pertama, tuliskan perbedaan otot lurik dan otot polos. Tuliskan. Apakah yang dimaksud dengan gerak antagonis? Nah, jelaskan. Apa yang dimaksud dengan mekanisme kontraksi otot? Nah, bagaimana otot itu berkontraksi? Jelaskan. Tuliskan gangguan-gangguan yang terjadi pada otot. Nah, jelaskan ya. Nah, untuk gangguan-gangguan yang terjadi paling sedikit itu 5 ya. Walaupun tadi di buku ada 4, ada juga namanya kram, ada terkilir ya, ada kram otot, ada kejang otot, itu bisa ditambahi. Mungkin itu aja untuk hari ini ya. Ada pertanyaan silakan ajukan pesan WA. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.